Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita pada saat ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia, yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan curahan keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurah beriman junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ke-24 daripada bulan Ramadan, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Asharus Salat min Iddatin Kutubil Mu'tamidah yang digarang oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita sekalian. Dan adapun kesempurnaannya membaca Fatihah itu di dalam 3 perkara. Yang pertama adalah bahwa engkau membaca Fatihah itu dengan bacaan yang sah, lagi dengan tartil dan jangan lahan. Dan keduanya bahwa engkau bacakan dia dengan tafakkur dan engkau sungguhkan akan maknanya. Dan ketiga bahwa engkau amalkan dengan barang yang engkau baca. Kesempurnaan salat yang berikutnya adalah masalah kesempurnaan daripada membaca surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah sendiri adalah salah satu daripada rukun salat, yaitu termasuk rukun qauli. Yang mana rukun qauli ini harus diucapkan dan harus didengar oleh telinga kita sendiri. Jadi harus didengar. Bacaan Fatihahnya semuaan harus terdengar oleh telinga kita semuaan. Baik itu huruf maupun harakat atau baris daripada surah Al-Fatihah tersebut. Adapun syarat daripada membaca surah Al-Fatihah itu ada 10. Jadi ada syaratnya. Anna syuruta allati tustaratu li sihhatil musalli allati hiya ar-ruknur rabi' min arkanis shalah asyaratun. Idza akhalla bi wahidin minha lam tasihha fatihatuhu.
Adapun syarat daripada sahnya Fatihah bagi orang yang salat, karena Fatihah ini adalah rukun yang keempat daripada rukun-rukun salat. Ya Allah, rukun keempat, ya kan? Berdiri betul, takbiratul ihram, niat, kemudian baca Fatihah. Jadi rukun yang keempat dan masuk daripada rukun qauli. Rukun qauli itu syaratnya diucapkan dan didengar. Nah, jadi 10 syaratnya. Idza akhalla biwahidin minha, ujar sidin, ujar pengarang kitab, apabila hilang atau tidak ada satu daripada 10 tadi, kurang lam tasihha fatihatuhu, maka Fatihahnya tadi menjadi kada sah. Nah, dari 10 tadi 9 terpenuhi, 1 kada, maka Fatihahnya ujar sidin kada sah. Apabila bacaan Fatihahnya tidak sah, maka berarti pula salatnya pun menjadi tidak sah. Karena wajibnya, Nah, makanya kita disuruh untuk belajar membaca Al-Quran supaya bacaan Fatihah kita tadi bujur. Wa baqiya min syurutiha isnan lam yadhkurhuma mu'allif, dan tersisa daripada 10 tadi ujar sidin 2 yang tidak disebutkan oleh pengarang kitab. Jadi dalam kitab Safinatun Najih ini hanya disebutkan 8 syarat dari yang 10 tadi. 2 kada disebutkan sidin. Yang pertama adalah kaunuha, ini yang tidak disebutkan. Kaunuha bil arabiyyati, adalah keadaannya bacaan Fatihah tadi dengan bahasa Arab. Kita tahu kita Fatihah pasti bahasa Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahasa Arabnya. Wala yutarjimu anha indal ajzi, dan ujar sidin kada sah dengan membaca terjemahnya itu sekalipun inya lemah dalam bacaan Fatihah atau kada bisa baca Fatihah, cuman artinya bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, dibacanya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, misalnya. Diartikannya, nah, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka kada sah jadi sembahyangnya. Sekalipun itu arti daripada arti surah Al-Fatihah, tetap kada boleh, karena dia disyaratkan harus dengan bahasa Arab. Kada kau diganti bahasanya. Wa adamu sharif, dan kemudian kada boleh mengganti, kada boleh mengganti. Kada boleh mengganti huruf-hurufnya atau bacanya atau menukar-nukar, diganti yang lain di huruf-huruf akan, maka kada boleh juga ujar sidin. Itu yang dua yang tidak disebutkan di dalam 10 tadi. Bahasa Arab karena kada disebutkan lagi, karena sudah pasti bila Al-Fatihah pakai bahasa Arab. Jadi kada perlu lagi ujar sidin dibuat.
Kemudian kada boleh diganti pulang karena sudah pasti. Karena Al-Fatihah cuma satu ya. Bahkan surah Al-Fatihah itu istimewanya Al-Fatihah itu satu-satunya surah yang ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu di dalam Al-Quran. Di suhuf-suhuf yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain itu kan ada surah Al-Fatihahnya. Nah, ini istimewanya Al-Fatihah. Satu-satunya surah yang hanya Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran. Di dalam suhuf, di dalam kitab-kitab nabi dan rasul yang lain itu pada dibuat surah Al-Fatihah. Nah, ini salah satu keistimewaan Al-Fatihah. Nah, at-tartibul makna annal awal min surutil Fatihah. Adapun susunannya ujar Sidin, maka yang pertama daripada syarat membaca Fatihah itu tartibuha, tasusun. Nah, tasusun. Bi'ayyatil musalli biha ala nizamil mu'allif, bahwasanya telah tersusun itu seperti yang disusun oleh pengarang. Kalau qaddama ayatan fa in ghayyara al-makna aw batalahu. Jikalau sekalipun terdahulu satu ayat, maka jika mengubah itu akan makna, maka salatnya menjadi batal. Susunannya diubah. Fatihah juga Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim. Dibolak-balik, yang harusnya ayat 1 menjadi ayat 3, yang harusnya ayat ke-6 menjadi ayat ke-4 misalnya. Tapi Fatihah juga samaan. Fatihah juga dianggap alhamdulillahnya pembuahan misalnya. Supaya viral ya Allah. Beladain bacanya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ihdinas siratal. Diacak sidin ayatnya. Tapi tetap Al-Fatihah. Maka ujar musannif salatnya itu batal dengan syarat in alima wa ta'ammada, jikalau orang yang sembahyang itu mengetahui susunan surah Al-Fatihah dan kemudian setelahnya tahu basang aja pulang mengubah. Tahu dah susunannya ayatnya nih, mulai alhamdulillah rabbil alamin sampai waladdallin. Tahu apa itu surah Al-Fatihah? Tapi karena tadi hendak viral ya Allah, lalu diubah sidin susunannya. Basang aja, bila mau ubah tuh berarti basang aja, maka batal sembahyangnya. Nah. Tapi bilanya kada ujar sidin, maka kada membatalkan daripada salatnya. Karena ini kada tahu. Nah, cuma di manakah diam sampai kada tahu Al-Fatihahnya ya. Sauta paling-paling anakannya. Kalau secara hukum dulu. Secara hukumnya. Maksudnya kalau hukumnya di luar sholat. Kalau dirubah tadi, nah di sini tadi apa ngarannya wa'ada masarif, kada boleh merubah, kada boleh mengganti. Ya, kada rubah, kada boleh merubah, kada boleh mengganti. Ini ada di sini sampai ini. Ada aja itu ngarannya bahasanya tadi lahan atau as-sarif.
Karena bila ingin merubah huruf berarti merubah makna. Ketika huruf itu berubah, makna berubah, berarti dia bukan lagi Fatihah sudah. Maka batal salatnya. Ini. Jadi yang maksud mendapatkan takbiratul ula itu bagaimana Pak Guru, ataukah imam ini sudah membaca Al-Fatihah itu mendapatkan takbiratul ula? Kan katanya orang itu apabila kita imam takbir kita membaca doa kita, kemudian membaca Al-Fatihah. Ini kita yang makmum ini kan lebih terlambat. Nah, setelah imam membaca Al-Fatihah itu kita sudah termasuk masuk, gitu. Iya. Masalah tentang takbiratul ula, artinya nih, karena keutamaan mengikuti takbiratul ula ya Allah, artinya takbiratul ula. Apakah orang tersebut termasuk apa ngarannya masbuk atau kada? Ya Allah. Baik. Kalau masalah takbiratul ula itu ada dua pendapat yang mengatakan apakah orang itu termasuk 4 takbir yang pertama. Satu, ketika pendapat yang pertama mengatakan ketika apa ngarannya selesai takbiratul ihramnya imam. Ini 4 takbir. Ini batasnya hanyalah batasnya mendapati takbiratul ihram yang pertama bersama imam. Yang pertama, ketika imam selesai takbir, kemudian makmumnya pun takbir. Pertama dapat. Yang kedua ada yang mengatakan itu sampai selesai bacaan Fatihahnya imam. Berarti kita termasuk masuk enggak? Belum lagi. Sampainya tuntung Fatihah imam, sebelum Fatihah tuntung baca imam, sidin sudah takbir. Maka ini masuk di fadilat takbiratul ula. Artinya yang pertama, kalau masbuk tadi, masbuk itu adalah makmum yang keadaan makmum itu tidak sempat membaca selesai surat Al-Fatihah. Karena datangnya tadudi. Kalau datangnya tadudi. Kalau ini masih sempat aja, walaupun datang tadudi tadi, tapi sempat untuk membaca Fatihah, imam belum rukuk, itu belum dikatakan masbuk. Nah, masbuk itu adalah keadaan makmum yang apabila inya sudah selesai takbiratul ihram inya baca Fatihah belum sampai selesai, imam sudah rukuk. Hanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, imam rukuk imam. Berarti orang itu sudah dihukumi masbuk. Maka makmum yang masbuk tadi tidak diharuskan menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Jangan ditentukan sampai di mana si orang sudah. Sampai di situ aja, sampai sekalipun sempat baca Fatihah, Allahu Akbar, imam rukuk, 4 aja langsung rukuk, jangan baca Fatihah lagi, langsung 4 rukuk. Karena batasan orang makmum itu mendapati rakaat adalah ketika inya mendapati imam sedang rukuk, 4 rukuk ya. Berarti dapat 1 rakaat. Dapat satu rakaat. Itu yang masbuk tadi. Jadi kalau yang fadilat mendapati takbiratul ula yang pertama tadi, ada yang mengatakan setelah setelah imam takbir ini langsung takbir. Yang kedua adalah sampai selesai bacaan Fatihahnya imam. Ini yang datang tadi. Yang datangnya tadudi. Adapun yang datangnya artinya kada tadudi karena cuman was-was saja, maka ini tetap mendapatkan takbir. Karena was-was saja, Allahu Akbar,
tuntung imam baca Fatihah. Nyarinya sidin nano masuk juga takbir. Ya Allah. Lain. Jadi yang tadi ada yang mengatakan sampai selesai bacaan Fatihah imam. Nah, jadi masbuk tuh lah, kalau masbuk hati-hati juga masbuk. Kalau yang masbuk tuh bila kita terdiri udah kada usah lah mikirkan nanti nih ada sempat lagi baca Fatihah. Nah, itu langsung aja umpat rokok ketika imam sudah rokok. Karena ulun bisa melihat orang sembahyang yang masbuk orangnya datang terdiri, bahkan tertinggal bukan hanya rokok, imam sudah sujud menyalip sih dia. Ini ada usul tetamu yang harus sembahyang. Nah imam rokoknya Allah sampai sujud deh imam. Nah sedin di belakang dia mengabut sedin. Ya Allah berfatihah rokok kemudian mengabungi imam supaya umat sujud juga. Nah itu kada pengarannya. Ya, kada sah sembahyangnya sudah. Nah, kada sah. Kecuali niat sidin adalah niat sidin saurangan. Nah, niat sidin saurangan kada apa-apa mengapungi anak bayi aja. Tapi niat sidin sembahyang saurangan sah aja. Nah, itu nya kada paham di masbuk ya Allah. Jadi bila masbuk kita masbuk tuh umpati apa yang sudah digawi atau gerakan imam. Jadi bila kita kurang rakaat tinggal tambah aja lagi. Tinggal ditambah. Nah, kembali ke surah Al-Fatihah. Nah, jadi Fatihah tadi yang pertama menjadi syaratnya susunannya kada boleh dirubah-rubah. Nah, kada boleh baca acak harusnya tertib. Nah, beda lawan orang yang kada tahu. Nah, kada tahu dan inya kada sengaja pulang. Nah, beda. Nang batal tadi orangnya tahu susunannya, kemudian dia sengaja. In ta'ammad, in alima wa ta'ammada. Jikalau ia mengetahui dan dengan sengaja. Fa illam yughayyiruhu wa lam yutilhu, dan apabila ia kada merubahnya walau yu'tad bima qaddamu mutlaqan bersidin, maka kada dihitung yang seperti yang terdahulu, artinya kada membatalkan salat. Jika lainnya kada tahu dan kada sengaja. Yang kedua syaratnya adalah wal muwalatu al-mahna an-nasani min syurutil Fatihah al-muwalat baina kalimatiha bi alla yafsila bainaha syai'in minha wa ma ba'dahu bima fi fasilin walau zikran wa in qalla. Yang muwalat ini artinya berurutan jaraknya. Nah itu kada lawas, kada dijeda, kada berjeda lawas. Muwalat urutannya tadi kada alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, sekedar ini mengambil nafas. Inna'am in sunnah bis salati katamin wa ta'awud wa su'alir rahmat wa sujud bi tilawati imami wa rati alaihi lam yadur. Nah, ujar sidin mulang jikalau na'am iya, jika sekalipun sunat di dalam salat kata amin menjeda daripada nam muwalat tadi, seperti amin dan ta'awudz billah dan minta perlindungan rahmat daripada Allah dan sujud tilawah imam warraddi alaihi lam yadur, dan itu kada membatalkan bacaan Fatihahnya, kada membatalkan salatnya. Dan jikalau yang mengkosil tadi, yang jaraknya tadi pengaruhnya
seperti amin di sini. Karena kan biasanya makmum datang misalnya tadudi nama tadi masbuk tadi sidin membaca apa namanya membaca Fatihahnya diselangi dengan kalimat takmin amin atau a'udzubillah wassalatu rahman dan minta perlindungan dari Allah. Sidin baca Fatihah, imam baca ayat di mana disuruh disunatakan berdoa misalnya. Kemudian itu boleh sidin lam yadur kada batal. Ya, sidin baratan baca Fatihah, imam baca ayat yang di mana ayat itu disunahkan berdoa minta pertolongan Allah misalnya. Nah, sidin belum tentu baca Fatihah, kemudian sidin apa namanya berdoa di situ, maka biar sidin lam yadur kada batal. Jadi mewalat lah bersusun tertib dari bersusun mewalat itu jaraknya adalah usul itu syaratnya baca Fatihah. Wa mura'atu hurufiha al-ma'na salis min surutil Fatihah ra'ayatu hurufiha. Syarat yang ketiga pula adalah memelihara daripada huruf-huruf surah Al-Fatihah tadi. Falau asqata minna harfan walau hamzatan qat'i hamzah an'amta wajaba i'adatul kalimati wa minha wa ma ba'daha ma lam yatul wa sallun aw yarka wa illa batalat salatuh. Ini yang ketiga ujar sidin menjaga huruf-huruf daripada Fatihah. Artinya kada bolehnya tertinggal. Nah, sekalipun ada huruf hamzah, bilanya tertinggal ujar sidin, buliki pulang bahasa an'am. Nah, misalnya tertinggal taknya an'am alaihim atau amta alaihim, a-nya tertinggal, maka ujar sidin wajib mengulang daripada bacaan tersebut yang tertinggal tadi. Alhamdulillah siratal ladzina an'amta alaihim, langsung tertinggal a-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang siratal ladzina an'amta. Hamzahnya tertinggal.